keberatan pengusaha itu mungkin ada ketidakrelaan untuk bayar pajak ya. Untuk menjadi perusahaan besar memang kita tidak bisa lari dari pajak ya. Jadi keuangan juga, Pak. Keuangan, kemudian juga karena kita lihat perusahaan-perusahaan besar mereka tuh bisa maju kan, mereka kan semua PKP ya. Terus kenapa juga kita, pertanyaannya buat saya juga, kenapa kita selama ini juga takut ya menjadi PKP itu. Karena kita takut menjadi PKP, berarti kita takut juga untuk tumbuh besarnya perusahaan kita gitu ya. Makanya saya di riset sekarang ini baru ketemu saya clue-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari terakhir kelas Professional Finance Director dan saya sedang bersama Pak Marta, pengusaha apotik dari Bekasi. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, semangat. Masya Allah. Ini selama 3 hari ini apa yang kira-kira didapat Pak dari kelas PFD ini Pak? Alhamdulillah, ini kan materinya kan dengan riset ya, ini ada pendalaman ya, pendalaman materi tentang masalah pajak terutama yang awalnya memang diawal dengan tertib pembukuan, kemudian juga kita punya rencana tentang planning usaha ya, kemudian juga dengan kita memahami pajak ini, kita memang dengan riset ini saya bisa lebih memahami lagi, mungkin mendalam ya, betapa sebenarnya tantangan buat pengusaha itu adalah keberanian kita untuk berani sebagai pengusaha yang besar gitu ya. Siap. Untuk menjadi pengusaha besar memang kita tidak bisa lari dari pajak ya. Jadi keuangan juga Pak. Keuangan, kemudian juga karena kita lihat perusahaan-perusahaan besar mereka tuh bisa maju kan, mereka kan semua PKP ya. Terus kenapa juga kita, pertanyaannya buat saya juga, kenapa kita selama ini juga takut ya menjadi PKP itu. Karena kita takut menjadi PKP gitu, PKP, berarti kita takut juga untuk tumbuh besarnya perusahaan kita gitu ya. Makanya saya di riset sekarang ini baru ketemu saya clue-nya itu bahwa kita untuk besar kita harus memahami benar tentang pajak itu sedetail mungkin. Nah disitulah kita lihat ada ternyata pajak itu juga bisa mendorong kita untuk tertib administrasi ya. Tertib administrasi, tertib keuangan, juga kita punya planning bisnis yang kedepannya lebih besar lagi. Karena kita berkaca kepada perusahaan-perusahaan besar, mereka besar, kenapa kita nggak berani gitu. Kalau bagi bisnis saya di apotek itu banyak kan distributor besar itu kayak Ensepa, Parit Padang, AMS itu kan besar-besar semua itu kan. Mereka kan pasti PKP kan. Nah, kalau kita pengen seperti mereka ya kita harus ikuti jejak dia gitu. Kenapa dia bisa maju, kita apa enggak? Itu tantangan buat saya kan gitu. Makanya saya kedepannya juga rencana 2026 ini kita bikin namanya pedagang besar farmasi, PBF. Itu rencana besar saya karena tidak pingin spam mereka gitu. Mereka bisa, kenapa saya juga nggak bisa. Itu jadi tantangan nggak saya. jalan tempat ya. Nah, iya. Ini kemarin kan Bapak sudah ikut kelas PFD ya Pak beberapa bulan yang lalu, dan ini kan kelas ikut riset lagi. Alasan kuat Bapak ikut riset apa Pak? Yang pertama itu penguatan ya. Penguatan, saya ingin benar-benar memahami tentang pajak gitu ya. Karena terus terang aja bagi saya itu awam banget ya masalah pajak ini. Makanya saya di riset inilah saya kemarin itu saya pahami bahwa kita untuk bisa memahami kita harus benar-benar tahu apa pajak itu ya kan. Seluk-beluknya harus benar tahu. Karena kita kalau nggak tahu selalu dihantui rasa takut gitu. Iya. Rasa takut itu harus diselesaikan, dituntaskan dengan kita mengetahui detail. Kalau kita nggak tahu kan pasti dia dihantui oleh perasaan takut. Tapi setelah kita tahu detail tentang pajak itu, maka rasa takut itu bisa hilang lah gitu. Bahwa pajak itu bukan untuk kita hindari kan, tapi untuk kita pelajari, kita pahami, kemudian kita bisa mencari solusi gimana caranya bayar pajak yang murah dan legal gitu. Siap. Masya Allah. Pak, kendati Bapak kan sudah ada tim finance di kantor segala macam, udah ada yang ngurusin pencatatan segala macam lah. Ini kan Bapak POV sebagai owner nih, penting nggak Pak ikut PFD Pak? Bagi pengusaha itu sangat penting ikut ini ya, PFD ini ya. Karena apa? Itu kita pemahaman tentang pajak itu. Jadi kita jangan ada seperti katak di bawah tempurung ya, adem aja gitu, tidak mau berkembang gitu. Dengan alasan kalau kita berkembang kita akan kena pajak gitu kan. Nah di situ ada bahwa kita kenapa, pertanyaan juga buat kita pengusaha,
Kenapa kita selalu takut dengan pajak itu? Kalau kita takut berarti kita takut besarnya bisnis kita. Besarnya bisnis kita tuh nggak bisa dihindari dengan pajak ini. Kita contohnya perusahaan-perusahaan multinasional itu pasti mereka kan semuanya PKP semua. Mereka bayar pajak semua. Nah, tentu kalau perusahaan kita besar, profit kita besar, ya tentu kita bayar pajak juga besar kan. Artinya seimbang lah. Makin besar perusahaan kita, semakin maju perusahaan kita, tentu sumbangsi kita juga untuk pajak itu pasti besar. Tapi itu pun balance antara usaha dengan apa yang kita berikan gitu. Nah kalau kita terus takut, kapan kita mau besarnya gitu ya, kapan kita mau maju, kapan kita perusahaan kita menjadi admired Muslim company gitu. Contoh-contoh yang besar itu kan kita lihat lah gitu. Saya banyak contoh-contoh ya supaya besar itu mereka berani kok langsung take action gitu dia. Kenapa kita selalu dihantui dengan itu aja masalah klasik ya, pengusaha itu takut. Jadi kita harus ada sebenarnya gini ya, keberatan pengusaha itu mungkin ada ketidakrelaan untuk bayar pajak ya. Nah itu tapi kan itu konsekuensi logis dari kita sebagai warga negara Indonesia ya. Karena kita ada di Indonesia dan aturannya seperti itu. Nah kalau kita nggak mau ikut aturan ya kita harus pindah gitu loh. Keluar negeri atau pindah kemana gitu. Nah, tapi kita sebagai warga negara ya kita ikutin aturan yang ada. Itu mau tidak mau itu harus gitu. Tidak bisa dihindari. Oke, mungkin pesan Pak untuk teman-teman di luar sana yang sudah ikut PFD tapi diajak riset pun nggak mau, terus bukan nggak mau ya, menunda-nunda mungkin lebih tepatnya. Boleh Pak? Ya teman-teman yang belum riset ya saya sarankan untuk riset. Karena apa? Kita pentingnya riset ini pemahaman kita tentang pajak akan semakin mendalam. Kita akan semakin mengerti. Terus juga kita bisa mengambil langkah-langkah dalam menghadapi pajak ini agar pajak ini tidak menjadi momok buat kita, tidak menjadi seperti hantu yang menakutkan kita. Gitu. Kita selalu berani ke depan. Kenapa? Yaitu pahamilah pajak. Yaitu teman-teman pengusaha yang rekan-rekan sekalian yang ingin maju dan sukses, saya rasa teman-teman nggak bisa. Harus hadapi semua pajak itu dengan memahami pajak dengan detail, ya kan? Tanpa dengan detail, tanpa pengetahuan pajak yang memadai, kita akan terus dihantui oleh perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan yang katakanlah takut bayar pajak besar, takut bayar macam-macam semuanya, PPN-nya, PPh-nya takut besar. Itu kan hanya ketakutan-ketakutan. Tapi kalau kita detail memahami tentang bisnis kita, insya Allah kita bisa lebih punya pikiran positif, punya keyakinan yang tinggi bahwa perusahaan kita harus maju, harus sukses, dan untuk sukses ikuti semua yang ada di Indonesia. Ini aturannya. Salah satunya tentang pajak, ya kan? Iya. Oke, ini ada teman-teman yang belum ikut PFD juga nih Pak. Boleh wajib nggak ini kira-kira ikut PFD ini untuk teman-teman pengusaha di luar sana? Kalau ikut PFD ya tentang memahami pajak ini saya rasa itu syarat mutlak pengusaha ya. Syarat mutlak tuh. Karena kita nggak bisa lari dari kenyataan ini gitu. Pajak itu udah ada di depan kita itu, nggak mungkin kita bisa menghindari. Nah supaya itu kita tetaplah PFD ini sangat penting banget buat teman-teman yang belum ikut PFD ya. Apalagi yang ya itu riset juga penting, apalagi yang belum nih, sangat penting untuk PFD ya kan. Karena apa? Pasti teman-teman kenapa bisnisnya berjalan di tempat, bisnisnya begitu-begitu aja, pasti ada ketakutan dengan pajak. Itu salah satu penyebab kita stuck ya, diam-diam tempat, tidak berkembang, level kecil terus. Nah, makanya untuk besar itu kita semua perangkat untuk menjadi perusahaan besar, yaitu semuanya salah satunya adalah memahami tentang pajak sedetail mungkin, seluas mungkin, ya kan, agar kita bisa melangkah lebih besar lagi, lebih jauh lagi. Oke, mungkin ada pesan terakhir Pak atau apa yang disampaikan terakhir? Ya untuk teman-teman pengusaha, mari kita belajar ya, mari kita terus belajar. Karena dengan belajar itu insya Allah kita akan banyak insight-insight yang bagus untuk kita, bagus untuk pengembangan bisnis kita, bagus untuk pengembangan mindset kita. Jadi kita terus ke depannya, insya Allah bisnis kita akan terus tumbuh, terus berkembang, dan kita insya Allah akan menjadi perusahaan besar lah. Jadi dan intinya ujungnya apa? Kita bisa berkontribusi pada umat lebih besar lagi. Itu aja. Baik. Ini luar biasa banget. Mungkin
teman-teman yang punya persoalan dengan keuangan dan pajak bisa langsung daftar kelas Professional Finance Director. Ini makasih Pak waktunya Pak sudah mengganggu. Ini kita masih ada satu sesi terakhir dan semoga teman-teman yang punya persoalan ini cepat terselesai dan juga kalau ada persoalan keuangan dan pajak segera daftarkan dan konsultasikan bersama kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.